Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pengantar filsafat bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengambil mata kuliah pengantar filsafat. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa filsafat bisa mengantarkan orang menjadi gila. Belajar filsafat bisa mengantarkan orang jauh dari agama. Bahkan orang yang belajar filsafat bisa mengantarkan orang menjadi ateis. Tapi apakah betul demikian? Jika memang hal itu terjadi, kesalahan bukan pada ilmu filsafat, melainkan kembali kepada individu masing-masing. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat banyak filsuf modern yang menjadi ateis. Tapi kita juga dapat menyaksikan dan melihat bahwa banyak tokoh filsuf muslim yang tidak meninggalkan agama. Bahkan tidak ada satupun filsuf muslim yang menjadi ateis. Manusia tidak bisa lepas dari berpikir, karena manusia adalah makhluk berpikir atau animal rasional, seperti dikatakan oleh Aristoteles, atau hayawan natik. Jika merujuk kepada hal tersebut, maka sebetulnya tidak ada manusia yang tidak berfilsafat. Seperti dikatakan oleh Hamdi Zatsuk, kullu insanin yatafalsaf. Menurut kadar kemampuan manusia. Jadi tidak ada manusia yang tidak berfilsafat. Dalam spektrum agama Islam, manusia merupakan makhluk yang paling mulia di antara makhluk lainnya, karena manusia diberikan anugerah yang sangat luar biasa, yaitu berupa akal budi. Bahkan manusia satu-satunya yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun disuruh sujud kepada manusia, yaitu Adam alaihissalam. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan mengenai hal tersebut, tentang kemuliaan manusia. Antaranya, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ada ayat lain mengatakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lantas apa itu filsafat? Filsafat merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu philein atau philo yang berarti senang atau cinta, dan sophos atau sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta terhadap kebijaksanaan atau hikmah. Kemudian kemunculannya berasal dari Yunani, dan kita dapat melihat bahwa masyarakat Yunani pada masa itu lebih percaya kepada hal-hal yang berbau mitos. Misalkan mereka mengimani adanya dewa-dewa seperti dewa Zeus yang diartikan sebagai dewa petir, kemudian ada namanya dewa Poseidon yang diartikan sebagai dewa laut. Kemudian muncullah para cerdik pandai untuk menggantikan hal-hal yang bermitos kepada logos. Kata filsafat sendiri dilahirkan oleh seorang tokoh yang bernama Pythagoras pada tahun 582 sampai 507 sebelum Masehi. Beliau ditanya oleh seseorang, apakah Anda seorang yang bijak atau seorang ilmuwan? Kemudian Pythagoras mengatakan, saya hanya pecinta kebijaksanaan atau pecinta ilmu. Jadi Pythagoras tidak menganggap dirinya atau mengklaim dirinya seorang yang bijak, tetapi seorang yang pecinta atau pencari kebijaksanaan atau hikmah. Lantas apa itu hikmah atau kebijaksanaan? Kebijaksanaan tentunya tidak sama dengan kebenaran. Kebijaksanaan dalam Islam yang disebut dengan hikmah, yaitu perkara tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia melalui alat-alat tertentu, yaitu akal dan metode-metode berpikirnya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi hikmah ini atau kebijaksanaan hanya diberikan oleh Allah kepada
siapa saja yang dikehendaki. Berarti tidak semua orang bisa mencapai hikmah atau kebijaksanaan. Datangnya hikmah bukan dari penglihatan saja, tetapi juga dari penglihatan dan hati, atau dengan kata lain, dengan mata hati dan pikiran yang tertuju kepada alam yang ada di sekeliling kita. Banyak orang yang melihat tetapi tidak memperhatikan. Karena itu Allah mengajak kita untuk berfikir dan melihat, atau melihat dan berfikir. Seperti disebutkan banyak ayat, wa fil ardi ayatun lil muqinin sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa fi anfusikum afala tubsirun. Selanjutnya kita akan belajar tentang makna filsafat dalam perspektif para tokoh filsuf. Pertama, filsuf Yunani, yaitu Plato, mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, atau ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya atau hakikat sesuatu. Selanjutnya adalah Aristoteles mengatakan bahwa filsafat merupakan penyelidikan sebab dan asas segala benda. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam filsafat Islam. Pertama adalah Al-Kindi mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu menurut kemampuan manusia. Yang kedua adalah Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah mengetahui semua yang wujud karena ia wujud, atau al-ilmu bil mawjudat bima hiya mawjud. Selanjutnya menurut filsuf modern, diantaranya adalah René Descartes yang mendefinisikan filsafat sebagai kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam semesta dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Maka sejak kelahirannya kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat adalah sikap seorang yang cinta terhadap kebijaksanaan, mendorong pikirannya untuk terus-menerus maju dan mencari kepuasan pikiran, tidak merasa dirinya ahli, tidak menyerah kepada kemalasan, terus-menerus mengembangkan penalarannya untuk mendapatkan kebenaran. Maka secara umum filsafat adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada dengan cara berpikir teliti, cermat, menyeluruh, bebas, dan mendalam untuk mendapatkan hakikat dan dapat dipakai sebagai pegangan hidup manusia agar tercapai kehidupan yang damai dan sejahtera. Selanjutnya kita akan memasuki latar belakang orang bisa berfilsafat. Jadi filsafat muncul bersamaan dengan kemunculan manusia, seperti disebutkan dalam pendahuluan tadi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional atau makhluk yang berpikir. Oleh karena itu terdapat hal-hal yang mendorong orang bisa berfilsafat. Pertama adalah kemampuan berpikir atau berakal. Sebagian manusia memang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan berupa hikmah atau akal yang digunakan untuk berpikir secara mendalam, sehingga mereka atau seseorang itu mampu berpikir secara filosofis. Yang kedua adalah kagum atau rasa heran, yaitu seseorang selalu bertanya-tanya disertai dengan rasa heran, kagum atau takjub, yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai taumasia. Misalnya penyelidikan terhadap bintang-bintang, matahari, langit, dan sebagainya. Dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, yang intinya bahwa segala atau semua ciptaan Tuhan merupakan tanda-tanda baik kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir. Yang ketiga adalah kesangsian atau ragu. Rasa sangsi bukan berarti gangguan psikologis, tetapi kesangsian yang mengarah kepada hakikat kebenaran atau asyad al-falsafi al-manhaji, seperti yang disebutkan oleh Al-Ghazali, man lam yashuk lam yanzur wa man lam yanzur lam yubsir wa man lam yubsir baqa fil umma balad. Jadi seseorang yang tidak memiliki kesangsian atau ragu, ia tidak bisa melihat. Orang yang tidak bisa melihat, ia tidak bisa merenung atau berpikir, dan orang yang tidak bisa berpikir, ia berada dalam kegelapan dan kesesatan. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah problematika. Manusia senantiasa berhadapan dengan persoalan-persoalan
Jadi manusia tidak lepas dari persoalan yang dihadapi dalam kehidupan. Jadi itulah yang dapat menyebabkan orang bisa berfilsafat. Selanjutnya adalah interaksi kebudayaan. Jadi adanya interaksi kebudayaan antara Yunani, kemudian peradaban Islam dan juga peradaban modern. Interaksi penterjemahan buku-buku karya Yunani ke dalam bahasa Arab dan juga penterjemahan buku-buku bahasa Arab ke dalam bahasa Eropa, juga itu yang menyebabkan berkembangnya filsafat di dunia ini. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran akan keterbatasan. Jadi manusia mulai berfilsafat ketika menyadari betapa kecil, lemah, dan tak berarti dirinya di tengah alam semesta yang maha luas, kuat, dan dahsyat. Pengalamannya menunjukkan betapa manusia tak berdaya ketika bencana alam terjadi, ketika air laut menggulung daratan, gunung api memuntahkan lava, gempa, longsor, gelombang pasang, dan lain-lain yang semuanya memakan korban jiwa. Jadi itulah yang dapat menyebabkan orang berpikir dan mengantarkan orang bisa berfilsafat. Selanjutnya kita akan memasuki ciri-ciri berpikir filsafat. Pertama adalah berpikir secara komprehensif atau menyeluruh. Jadi memandang objek penyelidikan secara totalitas atau menyeluruh. Jadi filsafat ini ingin mengetahui apa hakikat dari objek tertentu. Tidak hanya menyelidiki dari sudut tertentu seperti yang dilakukan oleh ilmu-ilmu lain atau sains. Menyeluruh berarti juga menyelidiki konsep-konsep abstrak seperti manusia. Apa itu manusia? Apa itu kebaikan? Apa itu keburukan? Keadilan? Kejahatan? Kebebasan? Berarti pula berpikir tentang hal-hal dan proses yang bersifat umum. Jadi filsafat selalu menyangkut pengalaman umum umat manusia. Ciri yang kedua adalah spekulatif. Artinya apa yang diselidiki filsafat didasarkan pada dugaan yang masuk akal dan bisa juga tidak berdasarkan bukti empiris. Tapi bukan berarti dugaan filsafat tidak ilmiah. Pemikiran filsafat memang tidak termasuk dalam lingkup kewenangan ilmu khusus. Jadi misalnya filsafat menemukan jawaban untuk pertanyaan apa itu benar, kaitannya dengan logika, apa itu baik, kaitannya dengan etika, dan apa itu indah, kaitannya dengan estetika. Yang ketiga, ciri berpikir filsafat adalah radikal, mendasar atau mengakar. Dari kata radik yang berarti akar. Filsafat bertanya sampai ke dasar atau akar terdalam dari segala sesuatu. Berpikir filsafat berarti berpikir sampai ke esensi, hakikat, dan substansi benda-benda. Orang yang berfilsafat tidak puas dengan hasil pengamatan indrawi, tapi berusaha sampai pada pengetahuan paling dalam yang mendasari pengetahuan. Ciri selanjutnya adalah konsisten atau runtut. Jadi hasil perenungan harus bersifat runtut atau konsisten. Ciri selanjutnya koheren, logis. Konsepsional harus bersifat logis, kesimpulan diperoleh dari premis-premis yang mendahulunya. Jadi premis itu harus diuji kebenarannya. Antara satu kalimat dengan kalimat lain harus saling berhubungan. Misalkan dari premis mayor, semua manusia akan mati. Maka premis majornya, Johann seorang manusia. Maka kesimpulannya adalah Johann akan mati. Sebuah kesimpulan itu benar jika ditarik dari premis-premis yang benar. Ciri selanjutnya adalah sistematis. Dalam menjawab satu persoalan digunakan pendapat-pendapat sebagai wujud dari proses berpikir filsafat. Pendapat-pendapat itu harus saling berhubungan secara teratur dan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Ciri yang terakhir adalah bebas. Setiap filsafat merupakan hasil pemikiran yang bebas dari prasangka sosial, historis, budaya, dan agama. Kebebasan berpikir adalah kebebasan yang berdisiplin, bukan kebebasan yang anarkis atau serampangan. Ada unsur keterikatan dalam kebebasan itu, dan ikatan itu tidak berasal dari luar, tapi dari dalam, yaitu dari kaidah dan disiplin pikiran. Dari luar berpikir itu sangat bebas, tapi dari dalam justru sangat terikat. Ruang lingkup filsafat. Pertama adalah ontologi. Ontologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud atau yang ada dengan berdasarkan logika. Ontologi atau disebut dengan istilah metafisika, yaitu mempersoalkan adanya sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi.
yang artinya ilmu yang bahas tentang pengetahuan, hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Dan yang terakhir adalah aksiologi, yaitu ilmu yang mempelajari manfaat atau nilai kegunaan sesuatu hal atau ilmu itu sendiri. Itu saja yang bisa disampaikan, dan kita akan lanjutkan dengan materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.